kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya itu apa aja ya? Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, desa swadaya. Yang kedua, ada desa swakarya. Dan yang terakhir, ada desa swasembada. Kira-kira apa ya bedanya ketiga jenis desa tersebut? Dan seperti apa sih gambarannya? Nah, biar lebih jelas, yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, ada desa swadaya. Desa swadaya adalah jenis desa di mana masyarakatnya memiliki otonomi tinggi dalam mengatur dan mengelola kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat desa swadaya cenderung mengandalkan sumber daya lokal dan juga kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ada pun nih ciri-ciri dari desa swadaya. Yang pertama itu ada penduduknya masih jarang. Nah, desa yang tergolong sebagai desa swadaya biasanya memang memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Yang kedua, yaitu penduduknya masih terikat dengan adat istiadat. Penduduk desa swadaya masih terikat secara erat dengan adat istiadat, dikarenakan penduduknya masih menjaga adat istiadat tersebut dan mereka menolak pengaruh dari dunia luar. Yang ketiga, ada topografinya berupa pegunungan dan perbukitan. Penduduk desa swadaya biasanya memang tinggal di daerah perbukitan atau pegunungan sebab mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam. Yang keempat, itu ada lembaga sosialnya masih sederhana. Desa swadaya biasanya memiliki lembaga sosial yang sederhana seperti kepala suku saja. Hal ini dikarenakan penduduknya hanya sedikit dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Yang kelima, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Penduduk desa swadaya biasanya bergantung pada alam. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, teman-teman, contoh dari desa swadaya ini adalah desa Kenakes. Desa Kenakes ini adalah desa yang dihuni oleh orang-orang suku Baduy Dalam. Penduduk desa Kenakes masih melekat dengan adat dan istiadat mereka. Penduduknya pun masih jarang. Mereka juga tidak terpengaruh oleh dunia luar dan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani sebab mereka tinggal di pegunungan di sekitar Gunung Kendeng, Provinsi Banten. Yang kedua ada desa swakarya. Desa swakarya sering juga disebut desa peralihan dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa jenis ini dianggap lebih berkembang dibandingkan desa swadaya. Desa swakarya merupakan desa yang sedang berkembang yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki namun masih terkendala dengan masalah kurangnya dana. Ciri-ciri desa swakarya ini yang pertama, adat istiadat sudah mengalami perubahan atau transisi, sehingga memberikan kemungkinan bagi penduduk desa untuk mencoba hal-hal atau cara-cara baru dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang kedua, mata pencaharian masyarakat beragam, tidak hanya pada sektor agraris. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya pabrik yang termasuk dalam jenis industri. Meskipun tidak terlalu banyak seperti desa swasembada, namun jumlahnya sudah terdapat 1 hingga 2 pabrik industri. Yang ketiga, lembaga sosial dan pemerintahan sudah mulai berfungsi. Dan yang terakhir, bantuan pemerintah hanya sebagai stimulan saja. Contoh dari desa swakarya ini yaitu desa Sukamaju yang terletak di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Untuk daerahnya sendiri dekat dengan Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Yang ketiga ada desa swasembada. Nah, desa swasembada ini umumnya lebih modern loh guys daripada desa swadaya dan juga swakarya. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, ikatan adat istiadat sudah tidak terlalu berpengaruh. Maksudnya apa sih? Nah, desa swasembada ini biasanya lebih berfokus pada pengembangan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Tradisi dan budaya lokal masih sangat dihormati, namun tidak lagi mendominasi kehidupan sehari-hari atau pembangunan desa. Nah, yang kedua ada biasanya terletak di ibu kota kecamatan. Desa swasembada ini seringkali terletak di dekat ibu kota kecamatan
yang dapat memberikan akses lebih baik ke sumber daya dan juga fasilitas yang diperlukan untuk pembangunan. Yang ketiga, pekerjaan masyarakatnya biasanya bergerak di bidang jasa. Masyarakat di desa swasembada ini cenderung bergerak di sektor jasa. Ini bisa mencakup perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan juga layanan lainnya. Ekonomi di desa ini lebih beragam juga ya guys. Jadi, tidak hanya bergantung pada sektor pertanian ataupun perkebunan. Nah, yang keempat, fasilitas desa sangat lengkap. Desa swasembada ini umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan modern, seperti akses listrik, air bersih, sarana pendidikan, dan juga fasilitas kesehatan yang baik. Infrastruktur yang berkembang juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi yang beragam.